Baik, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sesi terakhir saya, I don't know apakah ini sesi terakhir saudara. Very hot Selasa ya. Oke, ketiga kali ini bersama dengan saya. Sebetulnya ada 3 materi yang saya masih akan sampaikan pada minggu setelah UTS ini. Tapi hari ini, karena kemungkinan minggu depan Bu Tuani kembali akan masuk, saya menyampaikan materi yang singkat terlebih dahulu untuk bisa supaya saya tidak terpotong. Ada satu materi yang namanya Inherently Safer Design, ISD, yang saya rasa cukup panjang dan itu cukup penting. Saya akan taruh di bagian belakang, dan hari ini saya akan ngomong tentang materi yang lain, yaitu tentang Emergency Response Plan. Emergency Response Plan. By the way, ini termasuk salah satu item di PSM, Process Safety Management. Just for your information, Emergency Response Plan adalah kewajiban bagi seluruh industri yang menerapkan manajemen K3. Bukan hanya manajemen K3, tetapi ketika kita berbicara ISO 14.000, ISO 9.000, Emergency Response Plan menjadi kewajiban yang harus disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan atau peraturan yang sudah distandarisasi. Nah, hari ini kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan emergency dan bagaimana patokan-patokan respon plan atau perencanaan respon untuk menghadapi emergency condition seperti itu. Baik, sebagai awal, apa yang dimaksud dengan emergency? Apakah saudara tahu? Punya bayangan? Emergency. Anyone? What is emergency? Aaron? Dan darurat. Suaramu terpotong, Karen. Darurat, oke. Saya mendengar sama-sama. Darurat, emergency is darurat, ya. Tapi can you give a short explanation apa yang dimaksud dengan darurat atau emergency itu? Jika kondisi disebut emergency, kondisi disebut darurat, itu yang kayak bagaimana? Ini saya record ya. Anyone? Kondisi yang harus ditangani dengan segera. Kondisi yang harus ditangani dengan segera, Ferdi. Oke. Membutuhkan immediate action, immediate response. Oke. Yang lain? Mungkin tindakan yang harus dilakukan saat keadaan darurat, Pak. Suaranya jauh banget. Siapa tadi ini? Adi Surya. Adi Surya di apa di? Mungkin respon yang kita harus lakukan saat keadaan darurat. I'm so sorry di. Suaramu jauh sekali. Mungkin bisa satu kali lagi dicoba. Saya ketik aja, Pak. Oke, diketik boleh. Yang lain boleh. Membutuhkan immediate response, immediate tindakan. Yang lain?
Siapa? Pierre, Emmanuel, what is emergency condition? Darurat. Kayak Karen sih Pak, kalau menurut saya. Menurut Pierre seperti Karen? Karen tadi Iya. ngomong apa? Darurat. Iya, darurat Pak. Oke, that's bit definition, oke? Tapi eksplanasi atau penjelasannya apa kira-kira? Kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, oke? Itu emergency response plan ini. Maksud saya itu, ini saya lagi baca beberapa komentar di chat ya. Menurut saya tindakan atau prosedur yang dilakukan saat keadaan darurat. Yes, itu kita simpan, tetapi maksud saya adalah keadaan darurat itu sendiri atau emergency, itu keadaan yang gimana? Itu dulu. Sulit terkontrol, keadaan yang sulit terkontrol, oke. Ya. Situasi yang membahayakan, Pak, bagi pekerja, lingkungan. Reza, is very good. Ada aspek membahayakan. Ada aspek membahayakan di sana, baik bagi manusia, juga bagi lingkungan. So, kondisi darurat, kondisi yang membahayakan, bisa membahayakan. Oke. Apalagi? What do you think about darurat, about emergency? Sulit dikontrol, kata Jenis, terus kemudian membahayakan, Reza. Tidak terduga, Pak. Tidak terduga, that's very good. Ya, tidak terduga, ya, tidak terduga. Itu kata kunci. Ya. Tidak terduga. Oke. Apa lagi? Tidak terduga. So, keadaan darurat itu saudara ngomong sulit dikontrol, membahayakan, baik bagi manusia dan lingkungan. Terus kemudian apa tadi itu? Tidak terduga. Apalagi? Tidak terduga. Anything else? Itu tulisan saya di auto correct sama Zoom ya, jadi nggak karu-karuan. Apalagi? Do you expect any emergency condition, my friend? Kalau misalkan sudah dipikirkan sebelumnya, mungkin expect kali udah Pak. Kondisinya, kejadiannya, apakah kita mengharapkannya? Oh, tidak. Tidak, oke. Kondisinya atau kejadiannya kita tidak harapkan, Jadi ketika kita berbicara emergency condition, kondisi darurat, itu adalah satu kondisi yang tidak kita harapkan untuk terjadi. Ya. Kalau terjadi, itu bisa jadi tidak terduga, dan karena tidak terduga itu, maka dia sulit dikontrol, dan karena dia sulit dikontrol, maka dia bisa membahayakan baik bagi manusia dan lingkungan. Oke, I hope saudara mendapatkan sequence-nya dari jawaban beberapa teman-teman kita. Ya. Jadi, emergency condition adalah kondisi yang kita tidak harapkan kejadiannya. Kita tidak harapkan. Ketika dia terjadi, dia bersifat tidak terduga. Karena tidak terduga, dia sulit dikontrol. Karena dia sulit dikontrol, maka dia bisa berpotensi membahayakan, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Di dalam terminologi perusahaan, proses industri, saudara, setidaknya kita mengenal 3 istilah pembeda kondisi. Kita baru belajar 1, kondisi emergency, yaitu kondisi yang tidak kita harapkan, tidak kita kehendaki, tidak harus terjadi mestinya.
Harapannya nggak mau terjadi. Itu emergency condition. Ada dua istilah lain, yaitu istilahnya adalah kondisi normal dan abnormal. Kondisi normal adalah kondisi proses yang berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki, sesuai dengan yang kita rencanakan. Itulah normal condition. Abnormal adalah kondisi yang kita tidak kehendaki, tetapi harus terjadi untuk mempertahankan keberlanjutan proses atau mempertahankan keberlanjutan kondisi normal tersebut. Apa contoh kondisi abnormal? Contoh kondisi abnormal adalah shutdown, maintenance time, di mana yang namanya mesin-mesin harus berhenti, dicuci, dipelihara, ganti oli mungkin, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari perspektif proses industri, abnormal is unlikely. Kita maunya nggak usah lah, proses jalan terus. Ya, kita maunya seperti itu. Kenapa? Karena pada faktanya di beberapa industri ketika shutdown itu harus terjadi, untuk memulainya kembali atau yang kita kenal dengan istilah startup, itu membutuhkan waktu yang panjang, yang tidak singkat. Nah, bagi industri, waktu itu selalu berbicara uang. Ya, pengennya cepat, terus jalan. Seperti itu. Karena kalau terus jalan, ya menghasilkan produk. Karena kalau menghasilkan produk, ya menghasilkan duit. Dasarnya begitu. Abnormal, kita tidak kehendaki, tetapi harus terjadi. Untuk mempertahankan kondisi normal itu tadi, keberlanjutan kondisi normal. Tetapi emergency adalah kondisi yang betul-betul kita tidak maui, kita tidak kehendaki, ya, dan harapannya tidak terjadi. Beda ya dengan abnormal. Saya harap saudara bisa membedakan 3 kondisi itu. Normal, abnormal, emergency. Nah, di dalam proses kita mengelola baik itu K3 maupun mengelola kebijakan mutu dan lingkungan karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, setiap industri atau perusahaan harus mengidentifikasi kondisi emergensi yang ada di tempatnya, di perusahaannya. Tidak hanya berhenti sampai mengidentifikasi, tetapi sebagaimana tadi jawaban yang saya lihat di chatnya Dava dan satu lagi, juga harus melakukan yang namanya perencanaan untuk mengantisipasi kondisi emergensi tersebut. Ya, di sini semakin gelap, mendung semakin semakin petang, semakin itu. Saya nggak tahu, di tempat saudara mungkin sudah hujan semua. Nah, harus melakukan itu. So, mari kita lihat, emergency, betul tadi dikatakan, adalah kondisi yang potentially life-threatening, membahayakan, kata Reza tadi. Ya. Biasanya terjadi secara tidak terduga dan unexpectedly, tidak dikehendaki. We don't want this condition itu exist di perusahaan kita. Tetapi walaupun itu mungkin belum pernah terjadi, kita harus tetap mempersiapkan perencanaan aksi jika itu terjadi. Ngerti maksudnya ya? Nah, ini harus ada di semua perusahaan yang mengajukan sistem pengelolaan K3, lingkungan, dan mutu, ISO 9000, 14000, 18000. Ya, itulah dia. Immediate response itu sangat dibutuhkan tadi itu, ya. Harus ada yang namanya kondisi secara langsung, immediate, langsung gitu ya, tidak tunggu-tungguan untuk merespon apabila kondisi itu terjadi. Dikatakan bahwa respon yang cepat, respon yang tanggap itu bisa memberikan arti, membedakan tipis sekali antara hidup atau mati, antara kerusakan besar atau kerusakan kecil. Oleh karena itu, maka perencanaan untuk emergency is a must bagi setiap perusahaan. Nah, dalam prakteknya, kondisi atau perencanaan emergency ini itu harus dikelola dengan
tahapan seperti yang ada di slide saudara, yaitu perencanaan. Itu gimana? Terus kemudian praktis. Tidak menunggu kondisi emergensi betulan terjadi baru kemudian kita action, tetapi sekali lagi, walaupun kondisi itu tidak dikehendaki terjadi, kita tetap harus tanggap. Caranya tanggap gimana? Dilatihkan, dilatihkan, dilatihkan. Nah, ketika dilatihkan, tentu ada proses evaluasi. Kurangnya apa? Bolongnya di mana? Ya, kurang optimalnya di sisi mana? Itu yang harus kemudian dievaluasi ketika selesai dipraktekkan. Proses evaluasi selalu mendatangkan feedback, di mana feedback itu menjadi dasar untuk mengatur ulang dalam rangka perbaikan yang semakin sempurna. Itu adalah hakikat atau proses daripada emergency response plan. Nah, respon itu meliputi beberapa aspek. Bisa berkaitan dengan medical aspek, bisa berbicara firefighting, karena hampir selalu ya, kondisi emergensi yang dipilih atau yang disiapkan oleh perusahaan adalah kondisi kebakaran. Terus kemudian bisa juga berhubungan dengan security, karena bisa menimbulkan chaos, ya. Security, safety, security itu keamanan, lebih ke arah ke personel keamanan yang ya keamanan itu ya. Sementara safety yang bawahnya, security dan safety itu lebih terkait dengan keamanan atau keselamatan employee atau orang-orang di dalam maupun di sekitarnya. Biasanya mereka saling bekerja sama. Terus kemudian juga spesialis, orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Seperti kebakaran, saudara sekalian, itu perlu spesialis. Tidak semua bisa mengidentifikasi, melakukan yang namanya perencanaan yang tepat terkait tentang upaya mengantisipasi kebakaran. Key to success in an emergency condition adalah one person is in charge. Jadi bukan kalau kondisi emergensi bisa menghubungi ini atau ini atau ini, tidak ya. Tetapi kondisi emergensi one person, one unit, one telephone number itu in charge. Gitu. Jadi tidak lempar-lemparan nantinya, tetapi satu nomor yang jelas, yang pasti, yang menanggapi masalah itu. Terus, everyone involved itu tahu siapa yang in charge. Nah, saudara, kemarin waktu kita berbicara masalah komponen dari PSM, salah satunya adalah employee participation. Salah satu partisipasi itu diwujudkan dari ketahuan atau kondisi tahu dari para pekerja. Jika mereka mengetahui kondisi darurat, itu harus kontak siapa. Itu yang ditrainingkan. Everyone who has a role in responding to an emergency is given ample opportunity to practice in simulated condition. Ya, jadi mereka yang bertugas untuk menangani kondisi emergensi, mereka harus melakukan latihan, melakukan simulasi dalam kondisi yang sangat mirip dengan kondisi yang sebenarnya. Beberapa perusahaan melakukan itu. Saya pernah berkunjung di satu perusahaan di mana waktu kunjungan itu bertepatan dengan waktu simulasi. Nah, orang-orang kunci diberitahu, termasuk saya diberitahu supaya tidak heboh, tetapi tidak semua diberitahu. Terjadi, alarm berbunyi dan sebagainya, dan mereka melihat, personel yang in charge ini melihat apakah planning yang direncanakan itu efektif, itu diterapkan. Ya, jadi dilatihkan, itu harus dilakukan. Organisasi harus memberikan slot atau memberikan ruang bagi pihak in charge ini atau person in charge atau departemen in charge ini untuk melakukan simulasi yang mirip dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, harus dilatihkan, karena kalau tidak, kita nggak tahu keefektifannya. Terus,
Ada setidaknya menurut OSHA, Occupational Safety Health Accreditation, ya, standar, untuk emergency response plan, itu setidaknya ada 6 elemen yang harus ada. Yang pertama, emergency escape procedure dan emergency escape route assignment. Kalau saudara ke hotel, atau saudara ke mall, atau saudara ke public place, mereka harus menempelkan itu. Biasanya ada gambarnya, saudara diberitahu, you are here, terus kemudian ada exit, ada emergency exit, terus jangan menggunakan lift pada saat kebakaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Terus prosedur bagi pihak atau bagi departemen atau bagi pekerja yang menjalankan critical plan operation itu harus ada sebelum mereka melakukan evakuasi. Jadi tidak tinggal geletak begitu ya, tetapi beberapa operasional plan atau plan-plan yang critical operasinya, mereka harus tahu bagaimana prosedurnya sebelum kemudian ditinggal. Biasanya bagi perusahaan yang memiliki kogen tersendiri, kogen itu pembangkit listrik. Jika terjadi kebakaran, biasanya semua aliran atau produksi daripada energi shutdown semua sebelum mereka meninggalkan ruangan ketika kebakaran terjadi. Kenapa? Kalau tidak, skala kebakarannya akan semakin besar. Procedure to account for all employee after the emergency evacuation has been completed. Itu prosedur mereka untuk evakuasi. Rescue and medical duties harus dinyatakan jelas, ya. Siapa? Prepare procedure for reporting fires and other emergency, and kontak personel dan informasi for anyone who need more information or clarification about any aspect of the plan. Perusahaan harus memastikan 6 elemen ini secara minimum ada ketika mereka mengajukan diri untuk sertifikasi, baik itu untuk ISO apapun, ya, khususnya ISO tentang safety tentu saja, bahwa mereka punya yang namanya prosedur yang mengcover kondisi emergensi apabila emergensi itu terjadi. Terus, beberapa hal yang sifatnya teknis juga, alarm sistem itu mesti ada, evakuasi, prosedur evakuasi itu juga harus secara jelas diberikan. Saya kemarin menanyakan kepada saudara tentang elemen, komponen daripada PSM yang untuk internal employee. Internal employee masih dibagi menjadi keseluruhan employee atau employee secara khusus. Nah, kalau evakuasi ketika kondisi emergensi, ini untuk semua employee. Mereka harus tahu rute emergensinya gimana jika terjadi kebakaran. Betul bahwa di training session itu ada yang namanya training untuk general safety dan ada yang namanya training untuk specific safety plan. Biasanya itu kaitannya dengan operasi-operasi atau proses produksi spesifik yang memiliki dampak risiko tinggi. Sementara yang umum, ya ini salah satu contohnya, evakuasi saat emergensi, all employees di perusahaan tentu harus tahu. Ya, itu harus ditrainingkan, itu harus dijelaskan kepada mereka untuk mereka mengerti. Tetapi prosedur terkait teknikal antisipasinya, contoh kalau terjadi kebakaran, pemadam kebakaran itu gimana harus bekerja, nyemprotnya gimana, itu tentu bukan untuk semua employee, tetapi untuk employee yang in charge di sana. Ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini adalah emergency checklist. Jadi tentu tidak harus sama seperti ini, tetapi setidaknya beberapa elemen-elemen kunci yang penting terkait tentang emergency itu harus ada di sana. Ya, nah seperti ini. Ya. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing itu seperti apa, kapan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal penting yang terjadi yang harus ada di lapangan, ya. Customizing plan,
masing-masing bisa spesifik tentu saja, tergantung dari industri itu, tipenya seperti apa. Contoh, peta. Ya, peta itu harus ada. Kalau saudara di hotel, saudara di mall, di public area, pasti ada toh yang tadi saya ngomong. You are here, itu berbicara map. Ya, map. Untuk tahu, ya, spesifik job site dan evakuasi road map ini macam-macam ya, bisa untuk macam-macam hal sesuai dengan kebutuhan terkait emergency di masing-masing industri. Kemudian chain of command itu adalah jalur perintah, bagaimana yang namanya kondisi emergency itu harus ditanggapi. Koordinasi information juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Telepon number, kontaknya siapa, orang-orang yang bukan bertanggung jawab, tetapi memiliki atau yang related dengan emergency. Langsung hubungi berapa? 111. Biasanya dibuat nomor-nomor yang mudah untuk bisa diingat dan bisa dengan mudah diakses. Local training tentu juga akan menjadi area yang harus dilakukan. Itu menjadi hal penting untuk terjadi. Local training. Tipe trainingnya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Yang untuk umum, yang spesifik, itu kita lakukan. Ya. Terus, yes, jadi training program itu bisa berkoordinasi dengan badan-badan tertentu, seperti kalau di Indonesia ya Dinas Pemadam Kebakaran untuk latihan itu, terus kemudian Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan Penanggulangan Keadaan Bencana, itu bisa mendapatkan dari sana atau bisa koordinasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan materi trainingnya adalah spesifik karena kondisi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu juga spesifik. Jadi bisa dibedakan mana materi yang sifatnya umum, mana materi yang sifatnya khusus, mana materi yang membutuhkan keterlibatan pihak luar, dan mana materi yang bisa diupayakan sendiri. Ya, biasanya kalau penanggulangan keadaan bencana secara umum itu mengundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ya. Seperti itu. Nah, ini juga checklist beberapa hal, saudara nanti bisa lihat. Dan ini beberapa hal yang harus ada. First aid itu harus available, biasanya ini menjadi item audit bagi auditor eksternal. Terus PPD, Personal Protective Devices, post emergency, keep all employees informed. Seperti yang tadi saya katakan, semua harus tahu. Ada emergency response team secara khusus yang menjadi tim yang akan di garis depan ketika kondisi darurat itu terjadi. Dia terlatih di area itu dan menjadi motor dalam hal pengendalian kondisi darurat. Emergency response team bisa memiliki beberapa tanggung jawab ketika kondisi terjadi, shutdown building service, utility, semuanya. Dia berhubungan dengan pihak pemerintahan ya, untuk melindungi baik itu property company, karena seringkali terjadi ketika kecelakaan atau kondisi darurat, itu macam-macam, bisa terjadi chaos. Orang masuk, ngambil barang, macam-macam. Sehingga harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, kepolisian, pemerintah daerah, dan sebagainya. ERT, Evaluate Area of Safety Before Re-Entry Personnel. Dia juga yang mengassure atau menjamin bahwa area itu boleh dimasuki lagi atau tidak. Ya. Nah, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan tanggap darurat. Harus. Bagaimana tanggap darurat itu dikembangkan? Silahkan. Setiap perusahaan memiliki yang namanya kondisi yang bisa dikembangkan secara spesifik, tergantung dari tipe industrinya. Ya. Nah,
Saya mau diskusi, pertanyaan saya, saudara, dari tadi kita ngomong emergency. Menurut saudara, yang masuk kategori keadaan emergency atau keadaan darurat itu keadaan yang gimana toh? Keadaan apa yang masuk kondisi darurat? Apa? Mungkin keadaan yang mendadak atau tidak terduga dan membahayakan ini, Pak, keselamatan. Okay, can you give example? Keadaan yang seperti apa itu? Misalkan contohnya adanya konslet atau hubungan singkat di dalam industri gitu, misalkan juga bisa, Pak. Oke, yang menyebabkan kebakaran gitu ya, Iya. yang berujung pada sana. Ya, kebakaran biasanya adalah kondisi emergensi yang di-list oleh perusahaan dan harus diantisipasi. Ubaya juga punya yang namanya ya tim itu ya, di Laum, di layanan administrasi umum. Biasanya mereka latihan, saya lupa setiap berapa kali sebulan untuk masalah pemadam kebakaran. Oke, kondisi darurat contohnya adalah kebakaran. Ada yang lain? Coronavirus, Pak. Sorry? Coronavirus. Coronavirus, yes. Yeah, why not? Yeah, why not? This is emergency condition. Dan kemudian yang agak lain gitu ya. Kalau kebakaran orang membayangkan, oh iya mungkin terjadi, oke. Kalau serangan virus ini memang lebih spesial. Jadi artinya dulu-dulu kita nggak punya satgas COVID kan gitu kan ya. Paling punya poliklinik atau apa. Tapi kalau pemadam kebakaran mungkin sudah punya sebelum kebakaran terjadi di perusahaan itu. Nah, itu spesialnya coronavirus atau COVID-19. Maybe ke depan medical emergency condition perlu disiapkan juga, ya. Tidak hanya terbatas pada COVID-19. Penyakit semakin aneh-aneh. Apalagi? Bencana alam, Pak. Bencana alam could be included, ya. Walaupun itu ya sama seperti COVID-19, pemicunya bisa jadi adalah dari luar atau ya ngerti maksud saya ya, di luar area perusahaan tapi bersifat global. Maksud saya kalau dibandingkan dengan kebakaran itu kan bisa jadi dari perusahaan itu toh, seperti tadi Feren katakan, konslet, bakaran lah perusahaan itu. Kan gitu ya. Apalagi? Lagi? Bocoran mungkin. That's it. Spill. Nah, tentu tidak semua perusahaan sama. Kalau saudara kembali mengingat Bhopal tragedi, kalau dia punya material seperti MIC, methyl isocyanate, ya, yang kalau bocor bisa sangat berbahaya karena volatilisasinya sangat cepat dari cair menjadi gas, maka dia harus punya kondisi darurat atau memasukkan kondisi darurat kebocoran di perusahaan itu. Artinya maksudnya ya. Baik. So, ada beberapa kondisi darurat yang bisa diantisipasi oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah kondisi darurat yang bagaimana atau bagaimana cara perusahaan menetapkan kondisi darurat yang berkesesuaian atau yang berpotensi terjadi di perusahaannya. Ngerti pertanyaan saya? Bagaimana cara perusahaan atau satu industri menetapkan kondisi darurat apa yang harus diantisipasi di perusahaannya? Dia melakukan itu based on what atau gimana caranya? Mungkin dilihat dari prosesnya mungkin, Pak. Dilihat dari prosesnya? Yes. Ya. Jadi yang critical yang critical begitu ya? Yang critical ya? Yang berbahaya boleh melihat dari prosesnya.
Dalam arti melihat proses ini kemudian bisa, potensi kebakaran nggak yo? Seperti itu. Ya. Apalagi? Bahan baku, Pak. Bahan baku seperti Bhopal tragedy, agree, Baron? Yes? Bagaimana dia menetapkan kondisi emergensi untuk perusahaannya? Kalau letak geografis mungkin nggak, Pak, kayak mungkin di beberapa daerah yang rentan kena gempa bumi atau apa. Ya, can be. Ya, dia bisa bisa mengadopsi kondisi bencana yang ditetapkan di satu daerah. Saudara, di Indonesia atau di seluruh dunia, setiap pemerintah, setiap negara memiliki peta bencana. Indonesia, dia memiliki peta bencana. Setiap provinsi, dia ngelis bencananya apa. Ya, contoh kalau saya kapan hari terlibat dalam proyek United Nation untuk Madura, bencana kondisi bencana yang dimasukkan dalam list adalah bencana kekeringan. Jadi ada yang namanya beberapa bencana, kategori bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana punya itu, saudara kalau mau iseng-iseng lihat di Google, cari situsnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dia punya yang namanya kondisi kriteria bencana, ya, dan punya peta untuk setiap provinsi. Apabila perusahaan itu ada di satu daerah, dia bisa mengadopsi daerah itu faktor bencananya apa ya, sehingga dia bisa mengadopsi itu untuk kemudian ditindaklanjuti dalam perencanaan emergency response-nya. That's good. Bisa jadi. Ya. Dia bisa dari prosesnya, keseluruhannya termasuk meliputi bahan baku dan sebagainya, tipikal daripada proses industri yang dijalani, ya, melibatkan bahan baku apa, melibatkan proses apa, disitulah kemudian ada hubungannya dengan hazard analisis di PSM, karena jika hazard analisis itu berkorelasi dengan potensi emergensi, maka dia akan masuk. Potensi emergensi itu akan di-list. Sebagai contoh, pabrik pemintalan benang. Dia sangat-sangat riskan terhadap risiko kebakaran. Jadi pabrik benang itu, saudara sekalian, bahan bakunya adalah celana jeans saudara yang udah saudara nggak pakai, udah saudara buang gitu ya. Untuk ngumpulin itu bahkan mereka import kain, import sampah pakaian gitu ya. Terus kemudian sama dia kain-kain itu diuraikan untuk diambil benangnya. Ada bleaching-nya juga untuk memutihkan. Setelah itu dikeringkan. Nah, proses pengeringan benang itulah yang sering kali menimbulkan potensi bencana. Ketika mereka garuk-garuk itu yang namanya benang yang dikeringkan, itu ada gesekan-gesekan, itu sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran. Ya, jadi lihat prosesnya. Bhopal tragedi, ada yang namanya material khusus, MIC, mudah tervolatilisasi. Dia juga harus memasukkan itu. Lihat tipikal proses industri kita. Kita juga bisa melihat dengan cara studi banding ke industri sejenis yang mirip dengan kita. Jadi dia menetapkan kondisi emergensi apa, kita bisa belajar dari sana. Yang ketiga, satu, bagaimana kita menetapkan kondisi emergensi untuk perusahaan kita, lihat proses industrinya, meliputi bahan baku, proses yang terlibat. Dua, studi banding ke perusahaan sejenis, untuk kemudian melihat apa yang menjadi kondisi emergensi di tempat perusahaan sejenis itu. Tiga, berdasarkan histori. Nah, histori. Jika kebakaran itu pernah terjadi di perusahaan kita, maka kita harus menetapkan kebakaran sebagai salah satu kondisi emergensi di perusahaan kita itu.
Ya, yang ketiga. Yang keempat, dengan mengadopsi kondisi bencana di tempat di mana perusahaan itu berada. Ya, ada 4 cara untuk kita menetapkan kondisi emergensi apa yang terjadi, yang berpotensi terjadi di perusahaan kita. Satu, lihatlah proses industri kita, ya, melibatkan bahan baku, proses apa, prosedurnya, studi banding ke industri sejenis, history, pernah terjadi apa, kondisi emergensi sebelumnya, mengadopsi kondisi bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tempat, di lokasi di mana perusahaan itu berdiri. So at least there are 4 cara, 4 ways untuk kita menetapkan kondisi emergensi bagi perusahaan kita itu apa. Ya, nah sementara komponennya itu tadi, one person in charge, ada prosedur, ada pelatihan, ya, karena plan, practice, evaluate, and adjust ini yang harus dijalankan sebagai bagian dari upaya preparasi, respon terhadap emergensi. Oke, ya, itu tentang emergensi. Ini seringkali menjadi item yang penting bagi pemenuhan sistem manajemen K3. Biasanya auditor menanyakan itu. Dia menanyakan ke perusahaan, oke Pak, apa emergency condition di tempat Bapak? Oke, ini. Terus gimana Pak? Respon plan-nya atau perencanaan responnya udah dibuat? Dia biasanya tanya. Jika industri tidak punya, bahaya. Ya, karena ini masuk kategori major. Artinya masuk kategori major itu adalah kategori yang harus diadakan di industri itu. Gitu ya. So, that's it. Emergency Response Plan. Nah, untuk materi ini, saya ingin saudara melakukan literatur studi, membuat small report sebagai bagian dari tugas. Saudara, kalau dengan Bu Tuani, tugas itu kelompok enggak? Kelompok, Pak. Punya kelompok enggak? Iya, Oke, kelompok. so you have kelompok ya. Saya akan menggunakan kelompok yang sama. Apa yang saya ingin saudara lakukan? Saudara melakukan penelusuran literatur, carilah emergency response plan dari satu perusahaan. Gitu ya. Jadi perusahaan A, mungkin saudara nemu perusahaan A. Saudara jelaskan. Ya. Mungkin dia sudah punya, saudara jelaskan di mini report saudara, apa yang menjadi atau bagaimana perencanaan respon perusahaan tersebut terhadap kondisi emergensinya. Gitu ya. So actually it's quite simple and tidak sulit mestinya, tapi saya ingin saudara memiliki pengetahuan berbasis fakta di lapangan bahwa perusahaan-perusahaan pun memiliki yang namanya sistem ini, emergency response plans. So, saudara bisa susun mini report, I don't know, maybe 5, 6, halaman 4, begitu ya. Dan kemudian saudara punya waktu 2 minggu per kelompok, jadi bukan individual task, tetapi group task, group assignment. Nanti saudara bisa kirim ke saya lewat email. Is that clear? Satu kelompoknya berapa orang ya, Pak? Nah, itu. Biasanya ya apa? Satu kelompok berapa orang yang kelompoknya Bu Tuani? 2 orang. 2 orang aja, Pak. Oke, 2 orang aja. So, mungkin merge saja ya. Merge saja. Saudara ini ber-60 kalau saya tidak salah ya, atau lebih, ber-70.
Baik, so you can merge 3 kelompok jadi satu kelompok 6 orang. Wah, tambah oke lagi lah ya, mestinya tambah sederhana lagi. Gitu ya? Oke, Pak. Yes, Jessica. Ada lagi pertanyaan? Untuk emergency ini tidak harus perusahaan kan Pak? Misalkan kayak contoh sekolah gitu kan boleh kan Pak? Sorry, sekolah apa? Sekolah. Ya, jadi misalkan kan emergency kan tidak hanya di suatu pabrik, mungkin di perusahaan atau mungkin di tempat sekolah mungkin. Oh, that's possible. Saya ambil pabrik karena bayangan saya maybe bit complicated dibandingkan dengan sekolah. Tapi saudara bisa lihat tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa memakai contoh dari satu institusi selain pabrik. Ya, ada lagi? No? Jika tidak ada, saudara pakai waktu untuk browsing itu, mana materi terkait emergency juga tidak banyak. Sekarang please show up your face untuk kita absen. Apakah di tempat saudara sudah hujan? Erik, di tempatmu hujan, Erik? Barusan. Hah? Iya, barusan. Iya, barusan. Di sini sudah deras. Natania masih di Bali? Masih, Pak. Ya, oke. Good. Good. Yes, Delphine, Natasha. Dibda, Ya, Pak. Janice. Oke. Good, saudara kalau kuliah sama saya namamu at least tampilin ya. Saya supaya bisa menyebut nama saudara. Oke, Lawrence ya, Sherin. Oke. At you. Stevie Angelina. Good. Sebentar, saya foto. One, two, three. Okay, so I stop my lecture here. Saudara 3 kelompok merge jadi satu, please atur sendiri, dan saudara bisa memulai penelusuran kaitan masih emergency di institusi, industri, atau di tempat yang lain. Okay, so see you maybe next week, maybe the week after next week. Saya akan koordinasi dengan Bu Tuani terkait hari Minggunya. Sudah? Jika sudah, tidak ada pertanyaan, tidak ada komen, saya akhiri K3 untuk hari ini. Terima kasih, Pak. See you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.